Halo semua, saudara-saudaraku semua. Kali ini masih bersama saya, Papa Nana. Saya akan membuat tutorial ya, yang kesekian kalinya tentang taring beruang. Nah, di video ini saya akan membahas ada perbedaan sedikit ya, perbedaan sedikit tentang taring beruang yang lama atau masih baru. Maksudnya lama itu dalam arti ngurak atau mati secara alam, dan yang baru berarti itu jenis taring beruang yang diburu, yang dibunuh beruangnya, diburu dan diambil taringnya. Nah ini contoh ya, contoh taring beruang. Ini taring beruang sudah cukup lama saya pakai. Ini ada biji jenitri ya, jenitri atau kalau orang India bilang rudraksa, atau mereka sering sebut dengan istilah air mata dewa siwa ya. Nah ini taring beruang ini tergolong taring beruang tapi bukan ngurak ya. Memang ada retakan seperti ini, tapi ini bukan ngurak ya. Ya bisa dilihat ada retakan seperti ini nih. Nah ini ada retakan, dua retakan. Ini bukan ngurak, tetapi karena saya udah pakai lama, jarang sekali saya lepas. Paling dilepas ketika waktu mandi, ya saya lepas. Ini seperti ini taring beruang asli, tapi memang bukan ngurak ya. Saya terus terang aja, ini bukan ngurak. Kita lihat ya, ini karena cahaya dari lampunya terlalu terang, mungkin hasil videonya kurang begitu maksimal, tapi bisa dilihat ya, ini ada dua retakan ya, satu retakan di sini dan di sini. Ini taring beruang jenisnya jantan ya, jadi padat, tapi ini bagian bawah bukan bagian atas. Nah berbeda sekali dengan taring beruang yang waktu itu saya upload ya, kalau nggak salah di video saya yang ketiga ya, tentang taring beruang yang ngurak asli ya. Nah ini saya contohkan. Nah ini ngurak, benar-benar ngurak secara alami ya kan. Di sini kan kita bisa lihat akarnya itu kan coklat ya, coklat seperti gading ya. Nah ini ada retakan secara alami. Ini satu retakan di sini, terus kedua di sini nih. Saya dekatkan kamera saya dulu. Ini sih dua, dan ada lagi retakan di bagian taringnya juga ya. Nah, kalau bisa terlihat nih seperti ini. Iya. Kita bandingkan ya, kita bandingkan yang ini yang ngurak secara alami, ini hasil buruan. Tapi kenapa saya pakai ya, karena pikir saya hasil buruan ya biasa aja. Tapi kalau yang ini, kalau mau saya lobangi sayang gitu kan. Ini ya salah satu apa ya, barang kesayangan ya, maksudnya susah carinya. Kalau untuk cari taring beruang yang seperti ini hasil buruan sangat banyak sekali ya, di toko-toko online sangat banyak ya. Nah tapi kalau untuk yang cari yang benar-benar ngurak secara alam, itu akan sangat sulit. Bisa ditemui, bisa dapat, tapi itu jarang sekali. Nah, apakah ada khasiatnya antara ngurak mati alam dengan taring beruang yang hasil buruan? Kalau saya secara pribadi ya sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya, karena kan itu semua kan hanya pelengkap ya, aksesoris ya. Tapi kan ada orang yang mungkin mereka punya kelebihan lain ya, yang bisa melihat atau bisa merasakan energi-energi lain. Mungkin mereka akan lebih cenderung mencari yang seperti ini ya, yang ngurak ya. Yang ngurak, mati secara alam, terkubur dalam tanah, karena saking lamanya. Nah mereka percaya bahwa taring-taring tersebut
Bisa taring beruang, bisa taring harimau atau macan, atau taring binatang yang lain, itu bisa mendatangkan energi positif bagi yang percaya. Tapi kalau kalau saya tidak yakin. Kenapa saya tidak yakin? Karena bagaimana mungkin kita ini manusia yang punya akal pikiran, manusia yang punya kelebihan, manusia yang diciptakan sempurna, kok meyakinkan kita, memberikan keyakinan kita kepada binatang gitu loh kan, itu kan nggak mungkin ya kan. Nah, tapi karena memang saya suka dengan hal-hal yang sifatnya antik, barang-barang antik, makanya saya koleksi barang-barang tersebut. Ya seperti ini. Ya kalau bagi saya ini antik ya kan, karena mati secara alam, mati ngurak, dan nggak dibuat-buat. Nah, berbeda dengan yang ini taring beruang yang mati diburu, makanya akarnya pun juga putih bersih seperti ini. Nah, akarnya seperti ini. Dia nggak bisa seperti yang ngurak seperti ini, nggak bisa. Karena memang kalau taring binatang ngurak itu biasanya ada ciri-cirinya ya. Salah satunya akarnya itu akan berwarna coklat. Kalau lama kelamaan dia akan warnanya coklat kehitam-hitaman dan akan cenderung menjadi fosil ya. Nah, itu langka sekali. Nah, apa yang membuat saya itu suka ya kan? Suka sekali dengan benda-benda seperti ini. Ya sebenarnya setiap orang kan punya punya apa ya? Punya hobi masing-masing. Ketika saya memakai taring beruang ini di kalung saya, ini kan saya kalungkan ke leher saya. Teman saya bilang, Bang, emang apa nggak ngerasakan energi negatif atau energi apa yang bikin abang itu emosi cepat marah? Ya saya bilang, saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Kalau kita emosi atau kita nggak emosi itu kan tergantung sifat kita, tergantung kondisi kita di mana. Jangankan pakai taring beruang, jangankan pakai benda-benda yang dikeramatkan atau benda-benda yang bersifatnya jimat atau yang dipercaya mendatangkan kekuatan atau energi. Kadang-kadang kita lagi pergi kemana, naik motor atau naik mobil, kesenggol atau kita didahului aja, kita akan lebih cenderung marah tanpa adanya benda-benda pendamping ya. Nah, ini semua kan pendamping. Ini semua pendamping. Nah, yang membuat kita, yang mempengaruhi kita emosional atau enggak itu kan tergantung situasi dan keadaan. Kalau pembawaan diri kita baik, pembawaan diri kita sabar, meskipun kita pakai taring beruang atau taring harimau itu sampai leher kita sendiri nggak muat gitu kasarnya itu, ya nggak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau di dalam diri kita sendiri memang apa ya, cepat marah, sedikit-sedikit kita nggak bisa tahan hawa nafsu, kita nggak bisa tahan emosi kita, ya ya di mana aja kita akan marah-marah. Karena begini, ini semua kan hanya apa ya, hanya barang-barang ya, barang-barang yang nggak abadi, sifatnya nggak abadi. Kalau saya yakini bahwa energi yang positif, energi yang baik itu datang dari Yang Maha Kuasa. Setiap agama pasti mengajarkan bahwa sesuatu yang memiliki energi terbesar di alam semesta, yaitu tidak ada lain yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Entah agama apapun ya. Nah, tapi karena saya suka dengan barang-barang antik, ya makanya saya membuat videonya, membuat channelnya, membuat tutorialnya, mengupas tuntas bagaimana, apa sih sebenarnya kok selama ini orang banyak bertanya-tanya, oh kalau kita pakai apa ya, kalau kita pakai taring itu kita lebih berwibawa, kita disegani orang, kita lebih kuat. Oh itu nggak mungkin. Kalau itu saya nggak percaya. Karena apa? Saya sendiri pakai. Oh, abang harus baca-bacain ini. Loh,
berarti yang membuat kuat itu bukan bendanya, tapi baca-bacaannya. Nah, sedangkan bacaan-bacaan itu tersebut, kalau kita nggak yakini kan nggak mungkin terjadi. Jadi yang saya simpulkan bahwa sesuatu terjadi itu karena keyakinan. Kalau kita meyakinkan sesuatu, ya kan, dalam ucapan atau kita yakinkan sesuatu itu dalam bentuk benda, benda yang kita yakinkan maksudnya. Nah, itu akan terjadi karena keyakinan kita, perkataan kita ini mendatangkan energi atau mendatangkan kuasa. Nah, kita kembali lagi, kan kita bisa lihat ya, saudara-saudaraku semuanya, kita bisa lihat perbedaannya ya. Jadi jangan sampai kalau saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, semisal ditawarin orang untuk membeli taring, oh taring ini mendatangkan apa, mendatangkan kekuatan, mendatangkannya. Kalau saya sendiri, saya tidak percaya. Karena apa? Saya punya ini bukan hanya satu atau dua, tapi banyak gitu kan. Jadi nggak mungkin gitu. Kecuali ya mungkin ada juga yang mengisikannya, ada juga yang didapat dari orang-orang yang orang-orang yang berilmu atau guru-guru spiritual, ya saya nggak tahu. Tapi kalau saya punya ini, saya pakai itu bukan hanya sehari dua hari, bertahun-tahun, kadang tidur pun saya pakai. Kecuali ya kalau saya mandi saya nggak pakai. Loh kenapa? Apa melanggar pantangan? Bukan. Kalau mandi saya pakai itu nanti akan mengotori taring, karena sabun atau deterjen itu nanti kalau masuk ke ke selah-selah ini nih, contohnya selah-selah taring, akar taring itu akan merusak gitu. Jadi taring akan berbau busuk. Ya, oke, mungkin hanya ini untuk video ini yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sehat selalu, semoga energi positif, energi kebaikan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Dan tetaplah berpikir positif bahwa semua energi berasal dari Tuhan, bukan berasal dari binatang ataupun benda-benda yang lain. Terima kasih.